Dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu yang terbunuh langsung 48 orang, mati di tempat. Sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang. Sebagian luka ringan, sebagian luka menengah, sebagian luka kritis, ya. Tapi begitu diberitakan bahwa laki-laki yang melakukan pembantaian ini namanya Stephen Paddock, ya kan? Tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya. Yang diberitakan adalah tentang korban-korbannya, Pak. Nggak lagi diomongin lagi pelakunya. Saya lahir di zaman Soeharto, tumbuh di zaman Habibie, berkembang di zaman Gus Dur, ngerti di zaman Megawati, dewasa di zaman SBY, dan akhirnya gila di zaman Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu nggak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya, tentang namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini, seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baitku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Begitu. Yang kedua, asal usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya Hasan dan Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum Syiah, mereka meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi. Dia agama ras, Pak. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak berdarah Bani Israel, paling jauh jadi Yahudi KW. Gitu. Yahudi yang tidak ori, ya. Yahudi KW. Ada nggak di Indonesia Yahudi KW? Nggak usah ditunjuk hidung, ya. Kasihan. Mudah-mudahan dia bertaubat sebelum kematiannya. Syiah juga begitu. Syiah itu kenapa lebih mengagungkan Husain daripada Hasan? Jarang kan kita dengar orang Syiah kalau ritual-ritualnya panggil-panggil ya Hasan, jarang kan? Yang dipanggil ya Husain, ya Husain. Kenapa? Karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dan Syiah ini pada dasarnya agamanya Persia, Pak. Jadi kalau orang tidak berdarah Persia, Pak, dia itu kalaupun jadi Syiah KW, nggak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut Syiah di sini, tanggal 10 Muharram ikut-ikut ritual bikin darah-darah di sana sini, ya, melukai dirinya, ajak bertaubat sambil bilang gini, udah deh saudaraku, taubat deh, tinggalkan Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, di mata mereka ente Syiah KW gitu, mendingan taubat aja. Ente kan nggak punya darah Persia kan, nah gitu ya kan, ente kan hidungnya pesek, Melayu gitu. Nah baik, itu bukan tema sentral gitu, itu nyenggol aja gitu ya kan, biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, hadirnya kapan Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini, ya. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan, seandainya dunia tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima, ya. Kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya 5, masuk babak kelima itu awal, tengah, menjelang akhir film, Mbak. Ya akhir film lah babak kelima itu. Ya. Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini. Terus yang keempat, ciri-ciri fisik Al-Mahdi, kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum Syiah, hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis, ngumpulkan semua hadis itu, bisa sampai kelihatan wajahnya Al-Mahdi kayak apa. Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang Syiah biasa bikin hadis, Pak.
Gitu, bukan rahasia lagi. Ya. Nah, baik, ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kalau kita cuma membatasi di sini, ya terus pengajian ditutup, jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku Telkom yang tebal itu, ya buku telepon tuh nomor-nomor telepon, Anda teleponin satu-satu orang yang namanya Abdullah. Anda tanya, punya anak namanya Muhammad? Oh begitu punya, wah ini Al-Mahdi. Oh, konyol lah, ya kan? Atau Anda sibuk buka YouTube, cari Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya dengerin ceramahnya, menarik ceramahnya, dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Nggak usah, percuma, nggak usah itu kita lakukan. Kenapa? Karena jangankan kita Pak, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Bagaimana lagi kita bisa tahu? Ya. Kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh Islam juga tahu. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan Pak? Dibunuh. Ya. Jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara. Makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibaiat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, yang mereka semua sepakat. Inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya Pak. Orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu. Gak seperti kebanyakan orang zaman sekarang Pak. Gak layak mimpin, wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan Pak. Kita yang terpaksa ngelihat wajahnya gitu loh, ya kan? Bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin, kitanya yang kepaksa ngelihat dia sampai temehek-mehek kata orang Betawi gitu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi, dia nggak tahu. Terus gimana 313 orang ini tahu? Ya itulah, Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah. Ya. Makanya skenario pembaiatan Al-Mahdi nggak bisa dibikin film pura-puranya, pencitraan tuh nggak bisa. Nggak ada pencitraan pembaiatan Al-Mahdi. Dia pasti bentuk natural, alamiah, gitu. Nggak bisa dikarang-karang. Ya kayak dulu kan tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah ya, Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya, terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi, dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah Al-Qutaibi, terus dibaiat, ya kan? Nah ternyata setelah pembaiatan itu nggak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam, padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibaiat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi, nggak ada itu. Makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam ngerangsek. Tadinya mereka khawatir juga, jangan-jangan ini benar-benar Al-Mahdi. Tapi karena nggak ada setelah itu berita pasukan tenggelam, ya kan? Maka akhirnya diringkus mereka. Gitu. Jadi ini nggak bisa dibikin skenarionya Pak, nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagian pertama sudah selesai. Sekarang bagian kedua. Apa peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al-Mahdi? Yang kalau kita sudah lihat peristiwa-peristiwa ini, oh berarti kemunculan Al-Mahdi tampaknya sudah nggak lama lagi. Yang pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Ya, dan ini sudah kita bicarakan barusan ya. Hadisnya, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia, banyak gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ya. Hari ini kezaliman sudah merata di muka bumi. Kemudian yang kedua, ciri sebelum Al-Mahdi hadir adalah merebaknya fitnah Duhaimah
Duhaima itu artinya gelap pekat. Ya. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Kemudian datanglah fitnah Duhaima, fitnah gelap dan pekat, yang cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah Duhaima ini skalanya skala mendunia, Pak. Bukan terjadi di negeri tertentu, tidak, di seluruh dunia. Sehingga semua muslim akan kena efeknya, tamparannya. Bahasa hadisnya itu latmah, ya, tamparan. Yang kedua, cirinya, kalau ada berita yang mengatakan fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya fitnah itu semakin meluas, semakin melebar. Sehingga kata Syekh Mubayyad dalam kitabnya, fitnah Duhaima itu kayak gelombang, kadang meninggi, kadang dia menurun. Kalau dia sedang meninggi, orang merasakan, wah fitnah ini masih merebak. Tapi begitu dia menurun, orang sampai mengatakan, udah nggak diomongin lagi itu loh fitnah itu, karena dianggap sudah berlalu. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat, jangan-jangan fitnah Duhaima ini adalah proyek yang disebut dengan Global War on Terror. Perang global terhadap teror. Yang hakikatnya Global War on Muslims. Kenapa? Karena hari ini tindakan terorisme kalau dikerjakan oleh orang yang memang Muslim, pasti media massa mengatakan itu terorisme. Tapi kalau yang mengerjakannya bukan Muslim, nggak disebut terorisme. Ya. Dan memang sifat dari kegiatan terorisme ini kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam gitu kan. Ya. Munculnya kapan? Kalau lagi ada duitnya. Gitu. Tenggelamnya kapan? Ketika dananya lagi habis. Gitu. Bukti nyatanya apa? Kejadian tahun 2017 bulan Oktober di sebuah kota bernama Las Vegas, ya, di Amerika. Ada kejadian apa di bulan Oktober tahun 2017? Ada kejadian seorang menyewa kamar hotel yang menghadap ke lapangan terbuka, ya. Yang lapangan terbuka itu malam hari itu mengadakan konser musik. Ribuan penonton. Nah, orang ini nyewa sengaja ruangan hotel, kamar hotel yang jendelanya menghadap lapangan itu. Untuk apa? Untuk menjalankan tindakan terorisme. Dia sudah kumpulkan 19 bedil, Pak, senapan, yang semuanya sudah dimodifikasi jadi machine gun, jadi senapan mesin, Pak. Yang bunyi tembakannya bukan dor, 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 tidak, tapi ta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 t, kan begitu. Kalau senapan mesin kan. Jadi orang ini niat benar. Dia mau melakukan apa? Pembantaian orang-orang yang lagi nonton konser musik itu. Dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu yang terbunuh langsung 48 orang. Mati di tempat. Sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang. Sebagian luka ringan, sebagian luka menengah, sebagian luka kritis. Ya. Tapi, begitu diberitakan bahwa laki-laki yang melakukan pembantaian ini namanya Stephen Paddock, ya kan? Tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya. Yang diberitakan adalah tentang korban-korbannya, Pak. Nggak lagi diomongin lagi pelakunya. Dan nggak disebut lagi terorisme tuh, kalimat itu nggak muncul lagi. Karena apa? Namanya Stephen Paddock. Coba kalau namanya Ahmad Paddock, lain cerita, Pak. Lain cerita. Sama kayak di timur Indonesia, ada tingkah laku sebagian orang yang nantang-nantangin TNI pakai senjata, ya kan, menyandra orang-orang sipil sampai ribuan orang, sebagian disiksa dengan kejamnya, ya kan. Tapi bukan Muslim. Dikasih nama apa, Pak? Kelompok berkekuatan bersenjata. Keren banget namanya. Makin pede mereka. Gitu. Tapi coba kalau ada orang namanya Ahmad meledakkan panci di lapangan terbuka di Bandung, nggak ada yang luka, nggak ada yang mati, ya kan? Terorisme. Tiba-tiba ditangkapin si Ibrahim, si Abdullah, si siapa di kota mana gitu kan? Ajib. Gitu. Nah makanya kata Syekh Mubayyad, jangan-jangan fitnah Duhaima ini yang sekarang mempengaruhi seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah Global War on Terror yang notabene adalah Global War on Muslims. Yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaima apa? Saat itu seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya kafir. Ya. Jadi ini fenomena yang disebut oleh para ulama dengan fenomena dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi kalau fitnah Duhaima sudah merebak, Pak, umat Islam tidak lagi terancam saja dengan dosa kecil, tidak lagi terancam dengan dosa besar saja, tidak, tapi ada dosa yang sangat mengerikan namanya dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan.
Makanya Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak bilang pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Beda nggak Pak itu? Beda nggak? Pagi berbuat baik, sore berbuat jahat dengan pagi beriman, sore kafir. Itu beda tidak? Beda Pak. Dan kita harus hati-hati Pak. Karena hari ini musuh-musuh Islam sudah merancang banyak sekali upaya-upaya memurtadkan umat Islam ini Pak. Banyak sekali rancangannya. Perlu contoh nggak Pak dosa yang membatalkan iman? Perlu contoh? Berani? Saya kasih contoh. Seorang muslim mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan keimanannya. Saya ulangi ya. Seorang muslim mengucapkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan imannya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Masa gitu aja batal iman? Ekstrim Pak, kalau saya mengucapkannya tanpa dalil. Saya nggak berani bilang begitu kalau nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Catat. 1. Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, dia nggak ngerti bahasa Arab, dia lihat terjemahannya kan begitu jelas tuh. Dia berani punya pendapat berbeda. Enggak gitulah, masa cuman Islam yang Allah ridhoi? Saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani, baik bener sama saya. Tiap kali dia masak, dia bagi sebagian makanannya ke kita. Sementara tetangga kiri saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, semua agama baik lah, ini masalah orangnya aja. Gitu. Ada enggak orang zaman sekarang ngomong gitu Pak? Jangan bilang banyak Pak, bilang ada aja. Bilang banyak makin seru Pak, makin panik kita. Walaupun realitanya banyak. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu dalil. Ada lagi dalil yang kedua, silahkan dicatat lagi. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya oleh Allah. Dan dia di akhirat bakal termasuk golongan yang merugi. Ini kan ceto welo-welo ya. Bahasa Jermannya begitu kan? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalil ketiga surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya di dunia dia jadi muslim. Muslim dengan mukmin mana yang lebih tinggi derajatnya, Pak? Mukmin. Kenapa orang kafir nggak pengen jadi mukmin, kok jadi muslim aja? Karena nanti akan ada muslim-muslim tertentu yang saking banyaknya dosanya, dia sampai harus masuk neraka dulu. Sama orang kafir itu sekapling, gitu kan? Dibakar habis dosa-dosanya, sampai kalau udah habis dosanya terbakar, dipindahin sama Allah ke surga. Ya. Karena memang dia berhak masuk surga, cuma karena banyak dosanya, mesti dihabisin dulu. Dan dia nggak pernah terlibat dosa yang membatalkan iman, makanya berhak dia masuk ke surga. Nah dia ngelihat begini, si kafir ini, tadinya temen dia sama-sama di neraka, tiba-tiba diangkat, dipindahkan ke surga. Yang ngiri lah dia. Makanya cukup dia minta apa? Berangan-angan seandainya di dunia menjadi muslim. Baik. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang ketiga ciri dari fitnah duhaima, gelap pekat. Ciri yang keempat, kalau fitnah duhaima ini sudah merebak, tasirun nas ila fustotain. Manusia akan terbelah menjadi dua kemah. Fustatu imanin la nifaqo fihi. Kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya, dan fustatu nifakin la imana fihi. Dan kemah kemunafikan tanpa iman di dalamnya. Jadi ada kemah iman tanpa kemunafikan, dan ada kemah munafik tanpa keimanan. Seperti yang kita saksikan hari ini, Pak. Makin hari orang-orang yang benar imannya makin mendekat kepada sesama orang yang benar imannya. Ngumpul di kajian, hadir ke masjid, meramaikan kegiatan-kegiatan keislaman. Sementara mereka-mereka yang muslim ala kadarnya, ya, yang masih doyan dugem, dunia gemerlap, nyari teman muslim yang kayak gitu juga. Akhirnya teman muslim yang kayak gitu akrabnya sama orang kafir. Akhirnya akrab sama orang kafir. Jadilah dia orang munafik tanpa keimanan barang sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi sekarang kan?
Proses seleksi sedang berkembang. Nah kata Nabi, kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah muncul, maka yang kelima kata Nabi, jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah Dajjal muncul hari itu atau esok harinya. Lah Ustadz lagi ngomongin Al-Mahdi kok tiba-tiba jadi ngomongin Dajjal? Kan begini, secara urutan, kalau Dajjal sudah dekat jadwal keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Al-Mahdi kan sebelum Dajjal. Makanya kalau dikatakan Dajjal sudah dekat keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Sedangkan hari ini tampaknya fitnah Duhaimah sudah merebak. Ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah